Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini setelah kita tadi salat subuh berjamaah, dan kemudian Allah kuatkan kembali hati kita untuk tetap di sini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu petunjuknya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, untuk mengetahui syariat agama Islam, mengetahui hukum-hukum di dalam agama Islam, dan semua hal tersebut dapat diketahui dengan bermajlis ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ya, wa man yurida ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam keadaan tersesat, dalam keadaan yang bodoh terhadap agama ini, yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya terasa begitu hampa, terasa begitu sempit, terasa begitu tidak mengenakan, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit yang begitu tingginya. Itu dikarenakan kebodohannya terhadap agama Islam. Ditambah lagi, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, berusaha untuk mengamalkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiatum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang seperti inilah yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Lalu kemudian Allah lanjutkan kembali dalam ayatnya, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Bukan yang KWK, bukan yang KW-KW. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair dan sudah masuk kepada durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kebanyakan menjelaskan bahwasanya hubungan seseorang kepada kedua orang tuanya ini memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berimplikasi terhadap keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Ya, ataupun sebaliknya yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tuanya. Dan sebaliknya, ya, beliau pun mengatakan wasakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini ada pada kemurkaan orang tua. Maka dari sini kita dapatkan, ya, kalau kita pantau dalil-dalil yang ada, kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan, selalu mengiringi, ya, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepada kedua orang tua. Kita dapatkan hal tersebut kalau kita pantau dari dalil-dalil yang berdasarkan dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kita dapatkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua terhadap anaknya. Kalau saya bertanya kepada antum semua, apa itu hak Allah Subhanahu wa taala? Yang khusyuk, ya, apa hak Allah Subhanahu wa taala? Disembah? Hanya disembah? Kalau disembah, Allah Subhanahu wa taala disembah, tetapi ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga ada dia pun menyembah yang lainnya. Kalau hanya sekedar disembah, seperti itu ada. Ya, ada yang seperti itu. Dia berdoa kepada Allah, tetapi kemudian dia juga berdoa kepada jin dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, apa hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, bertauhid. Lihat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Mu'adz. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa itu hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Jadi jangan sampai antum menjawab, oh, Allahu wa rasuluhu a'lam, dengan mengatakan Mu'adz aja nggak tahu nih sahabat Rasulullah. apalagi saya. Enggak, ya. Mu'adz karena belum ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah tinggal membaca hadis-hadisnya dan sudah mendengar dari ustadz yang lain. Ya, maka jelaskan disebutkan oleh Rasulullah SAW, hakul ibadi Allah,
hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan berhala, dengan dunia ini, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan hartanya, dengan jabatannya dan lain sebagainya, ya. Dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu semua. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa haqqul ibadi Allah. Sedangkan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya, orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Pak, ini hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Dan Allah gandengkan hak Allah Subhanahu wa taala ini dengan hak orang tua terhadap anaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat, Allah gandengkan. Ya, Allah gandengkan. Simbol ketauhidan, ya. Simbol yang menunjukkan tingginya, ya, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tingginya hubungan seseorang terhadap makhluk yang lainnya. Yang pertama adalah tingginya keagungan hablum minallah, yang kedua adalah hablum minanas, yang paling tertinggi. Kepada siapa? Kepada orang. Karena apa? Hak orang tua ini melebihi hak yang lainnya terhadap makhluk-makhluk yang lainnya. Melebihi hak tadi, hak istrinya, hak anak-anaknya, hak tetangganya, hak siapa lagi? Neneknya dan lain sebagainya. Hak orang tua lebih utama. Apalagi sampai hak binatang. Ya, kalau kita lihat di Eropa kan enggak. Ya, orang-orang lebih memperhatikan binatang-binatangnya dibandingkan orang tuanya. Ya, binatangnya, anjingnya atau kucingnya diberikan makanan-makanan yang baik, sedangkan orang tuanya dibawa ke panti jompo atau enggak diurus sama sekali, enggak diperhatikan sama sekali. Kan gitu. Ya, seperti itu. Ini orang-orang kafir. Masa kita mau ngikuti mereka? Wa yadzubillah min dzalik. Ya. Nah, tadi kita katakan hak orang tua ini melebihi hak yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia ingin tahu, ya, siapa orang man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktinya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan perhatiannya, mendapatkan pertolongan dan bantuannya? Siapa ya Rasulullah? Ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan ummuka. Yang pertama kali itu adalah siapa? Ibu. Lalu kemudian kedua siapa? Qala thumma ummuka. Ya, dia tanya lagi. Qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuka. Ibumu. Ditanya lagi, qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa, Pak? Qala thumma ummuka. Ibumu lagi.
Dia tanya lagi, qala tsumma man, pengen tahu yang lain nih. Ya, pengen tahu yang lain. Siapa jawabnya, Pak? Qala tsumma abuka. Baru selanjutnya, bapakmu, ayahmu, Pak. Ya, 1, 2, 3 semuanya kepada siapa? Keempatnya siapa, Pak? Bapak. Jadi antum semua adalah harapan satu. Antum ke satu juga, tapi harapan. Ya, juara 1, 2, 3 semua diambil oleh ibu, baru kemudian harapan 1 untuk antum. Pak, lihat, bayangkan 1, 2, 3, 4 itu semuanya orang tua. Belum disebutkan mana istrinya. Ya, belum disebutkan mana anaknya. Tapi sayangnya ini, ya, kebanyakan manusia lebih memperhatikan istrinya, lebih memperhatikan anaknya dibandingkan orang tuanya. Ya, ini faktanya. Di mana seseorang lebih terfitnah, cintanya lebih kepada istrinya, anaknya dibandingkan orang tuanya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih mengedepankan orang tuanya dibandingkan anaknya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, ya, tentang 3 orang yang pada waktu itu, ya, 3 orang yang mereka terjebak dalam gua. Lalu kemudian mereka pun bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka untuk membuka gua yang tertutupi dengan batu yang besar. Yang pertama bertawassul dengan apa? Ada yang masih ingat? Ini kayaknya saya sering menjelaskan ya. Masya Allah, tentang ini pembahasannya bakti kepada orang tua, Pak ya. Yang pertama, ya, orang tersebut dia ingin melakukan perzinahan. Ya, dia ingin melakukan perzinahan, lalu kemudian ketika dia mau berzina, wanita tersebut pun mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia berhenti dari perzinahannya, ya, uangnya tetap diberikan kepada wanita tersebut. Lalu kemudian dia katakan, ya Allah, ya, saya bertawassul dengan amalan tersebut, di mana dia menghentikan kemaksiatannya karena mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai terbuka sedikit. Ya. Yang kedua pun juga seperti itu, ya. Karena apa, Pak? Yang kedua? Tentang kambing. Di mana ada karyawannya yang bekerja sama dia pada waktu itu, ya, menitipkan kambing tersebut. Ada seorang menitipkan kambing tersebut. Pak, kambing tersebut, ya, dititipkan dan kemudian orang ini pergi. Lalu kambing ini diurus terus, banyak dan banyak sekali. Pada gitu. Akhirnya tiba-tiba orang ini kembali meminta upahnya sebenarnya, upahnya dari kambing tersebut. Lalu kemudian apa, Pak? Orang ini memberikan seluruh kambing itu dan tidak menyisakannya sama sekali, dan orang yang mengambil itu pun juga tidak memberikan sebagai kompensasi nih, seperti itu. Enggak, semuanya diambil. Maka kemudian orang itu pun bertawassul dengan hal tersebut. Terbuka sedikit. Lalu kemudian orang yang ketiga gimana? Nah, ya, ketika dia memerah susu, ya, lalu kemudian dia ingin memberikan kepada kedua orang tuanya, sementara anak-anaknya sudah kelaparan meminta susu tersebut, nunggu tuh, tapi dia tetap ingin memberikan pertama kali untuk orang tuanya. Ternyata orang tuanya dalam keadaan tertidur, dan akhirnya dia pegang susu tersebut sampai pagi harinya, sampai orang tuanya terbangun, baru kemudian dia berikan kepada kedua orang tuanya, baru setelah itu untuk anak-anaknya. Dan dia pun bertawassul dengan amalan soleh tersebut, baru kemudian terbuka seluruhnya. Seperti itu.
Ya. Nah, ini yang pertama ya. Ya, ini yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengiringkan antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kepada kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, dan juga bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian, wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kalian kembali. Pak, Allah tutup ayat ini ya dengan ucapan wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kalau seandainya kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan sebaliknya malah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia pun tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya atas kebaikan-kebaikan orang tuanya, perhatiannya, pendidikannya, tarbiyahnya, kasih sayang mereka. Ingat kata Allah. Ya, ingat kata Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian di akhirat nanti. Akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka, mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk bersenang-senang aja di dunia ini? Ya, tidak beribadah kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian? Enggak mungkin. Karena kenyataannya semua kita di sini sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah-ibadah kepadanya, dan juga telah mewajibkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, Pak? Juga bahkan, Pak, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kepada kita, menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Pak, saya ingin bertanya kepada antum semua, Pak. Masya Allah, yang sudah mulai khusyuk. Biasanya khusyuan ditunjukkan dengan ketundukan kepalanya. Khusyuk itu tandanya, Pak ya. Nah, Pak, di sini umur antum masih 17 tahun semua, Pak ya? Hah? Masih ya? Masih 17 ya? Jalannya banyak. Ya, 17 plusnya banyak banget. Plusnya banyak. Lihat Pak, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, di mana ibunya mengandungnya dalam keadaan yang begitu susah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya lebih susah lagi. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan juga masa hamilnya sampai masa menyapinya itu selama 30 bulan. Lalu kemudian Allah katakan, hatta idza balagha asyuddahu, dan ketika anak ini yang tadi di dalam perutnya
ya kemudian dilahirkan, dididik, ditarbiyah, disayangi, dan kemudian anak ini beranjak dewasa. Wa balagha arba'ina sana. Lalu kemudian anak ini pun sampai kepada umurnya yang 40. Pak, ada rahasia dari umur 40. Maka kemudian apa anak ini yang dikatakan oleh anak ini? Ya, anak yang bertakwa, anak yang soleh. Dia akan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, berikan bimbingan kepadaku agar aku senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan juga ya Allah, agar aku berikan petunjuk kepadaku agar aku bisa berterima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan kebaikan-kebaikan dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada mereka. Tuh Pak. Itu doanya anak yang soleh. Lalu kemudian apa setelah itu? Wa an a'mal salihan fima tardah. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku agar aku selalu bisa beramal soleh sesuai dengan keridhoanmu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan berikanlah kebaikan kepadaku dan juga kepada anak cucu keturunanku. Pak, ya, tentu kalau saya ingin bertanya kepada antum semua, antum pengen punya anak-anak yang soleh dan soleh apa? Iya? Jelas, semuanya akan mengatakan iya. Tapi pernah nggak doa ini terucap, Pak? Jangankan mengucapkan doa ini, hafal aja enggak. Baru dengar hari ini. Ya Pak, hafalkan doanya. Lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati. Berikan kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucu keturunanku. Jadikan mereka orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepadamu ya Allah. Pak, ini kadang-kadang, sebenarnya ya dalam artian ketika kita berdoa, kita boleh berdoa dengan apa Pak? Dan doa-doa kita sendiri. Ya, boleh. Mau doa ini, itu dan sebagainya boleh. Tapi masalahnya ya, kita ini tidak mengetahui mana doa yang paling terbaik untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Terutama untuk anak-anak kita. Terkadang ya, ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, apa yang kita minta Pak kepada Allah? Apa? Ya Allah, jadikan anak saya anak yang sukses, anak yang kaya, kerjaannya lempeng, jabatannya naik, ya. Seperti itu. Ini kebanyakan doa kita. Ya, dihiasi dengan hal-hal tersebut. Ya. Sementara lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk meminta anak-anak kita sukses. Dan Rasulullah juga mengajarkannya. Utamakan dulu doa-doa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya, kita pelajari, kita hafalkan. Ya, tadi kayak doa tadi nih, ya, dihafalkan. Ya, dihafalkan dan kita pun mengetahui maknanya. Doa yang lainnya, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah apa? Keturunan yang keturunan baik, keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Dalam doa yang lain juga Allah ajarkan, Rabbana hablana min ladunka apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi apa? Pelipur, ya. Apa namanya? Menjadi kebahagiaan bagi diri kami. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa?
Dia pemimpin bagi anak-anaknya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, menjadi pemimpin bagi anak-anaknya yang bertakwa. Anak-anak yang menjadi para nabi dan rasul. Nah, ini kita pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita hafalkan tuh Pak ya. Dari tadi doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah kita sebutkan tuh doa-doa, tuh masukin tuh baru ya doa-doa antum sendiri ya. Ya Allah, semoga anakku hari ini dapat uang arisan. Seperti itu ya. Fadhol, silakan. Ya, silakan. Atau semoga anakku dapat hari ini dapat ya THR banyak. Nah, fadhol, silakan. Tapi tadi doa-doa ya yang telah Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan kita praktekkan terlebih dahulu karena di dalamnya ya bahasa jawami'ul kalim. Katanya sedikit tetapi mencakup secara keseluruhan. Ya, kata-katanya sedikit tetapi mencakup keseluruhan. Naam, baik, barakallahu fikum. Nah, tadi ya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak keturunanku. Ini tubtu ilaika, dan aku ya Allah senantiasa bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Apa ya? Al-Ahqaf ayat 15. Ya, hafalkan sampai rumah. Ya, buka Qur'annya, Pak. Takutnya udah berdebu Qur'annya. Sudah enggak bulan Ramadan lagi. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua ya sebagai seorang anak. Tentunya kita semua ini adalah seorang anak ya. Untuk bersikap sopan santun, penuh kasih sayang dan mencintai kedua orang tua kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya dia mendapatkan kedua orang tuanya ini sudah lanjut usia dan dalam penjagaannya, baik salah satunya atau keduanya, Pak lihat, fala taqul lahumā uff. Jangan apa? Mengatakan Pak, aja nggak boleh, apalagi sampai nendang orang tua. Ya, wala tanharhuma, jangan menghardik mereka. Ya, jangan menghardik mereka, mencela mereka. Wa qul lahumā qawlan karim. Ya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lembut, perkataan yang penuh dengan penghormatan. Ini kebiasaannya orang-orang Jakarta Bekasi. Kalau ngomong sama orang tuanya gimana, Pak? Nyentak bener. Nyentak bener, habis-habisan. Sampai saya ini ngedengar itu kaget. Ya, ini orang ngomong sama orang tuanya apa sama temennya ini? Ya, kebiasaan. Ya, gimana berkata-katanya dengan yang lembut. Kalau misalnya nggak bisa dia berhujah dengan mengatakan, oh ini kan sudah jadi kebiasaan. Enggak, ya. Menjadi kebiasaan dikarenakan apa? Dikarenakan kebodohan Anda terhadap kebiasaan tersebut, bahasanya. Ya, dikarenakan kebodohan kita terhadap kebiasaan tersebut, di mana kita menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa aja. Ya. Tapi kalau dia sudah berilmu, berapa banyak orang-orang yang tadinya kasar, ya, terhadap orang tuanya, omongan nyentak, ya. Pak, orang yang paling nyentak kalau ngomong siapa, Pak?
Oh udahlah pokoknya gitulah ya Pak ya. Takutnya nanti rasis lagi disebut ya. Pokoknya kalau ada orang yang nyentak ngomong. Tetapi Masya Allah ketika dia sudah mengenal sunnah, mengenal apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mengamalkan agamanya, insya Allah berubah. Ya, berubah 100%. Ya, bener-benerlah lembut, penuh dengan kasih sayang. Karena apa? Tahu tadi ya kata Allah, wa qul lahum qawlan karima. Ya, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang penuh dengan penghormatan. Lalu kemudian Allah katakan kembali, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Dan tundukkan dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Jangan berlagak mentang-mentang kaya, saya kaya. Wow, orang tua saya miskin. Ya, orang tua saya miskin. Saya Masya Allah jadi orang kaya, sukses, belajar. Saya dengan usaha saya sendiri nih. Ya, usaha saya sendiri. Sekarang sukses, punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, istri yang banyak, harta yang banyak, langsung berlaga. Ya, enggak. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Ya, benar-benar pada kita tunduk. Ya, bahasanya penuh dengan penghormatan kepada kedua orang tua. Lalu kemudian apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Lalu kemudian dia pun berdoa, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka dahulu telah mendidik diriku, menyayangi diriku ketika aku masih kecil. Ya. Jadi penuh dengan kesopanan, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini gak pernah sekalipun makan bersama dengan ibunya. Padahal dia adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian orang-orang pun pada waktu itu bertanya kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal engkau adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Jawaban dia apa, Pak? Apa jawaban beliau? Beliau katakan, saya takut, saya khawatir apabila ibuku memandang kepada suatu makanan, namun aku tidak mengetahuinya, lalu kemudian aku mengambil makanan yang dipandang oleh orang tuaku tersebut, oleh ibuku tersebut, lalu kemudian memakannya sehingga diriku pun menjadi orang yang durhaka kepada ibuku. Pak, Masya Allah, ini seperti firman Allah, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkan dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh penghormatan. Makanan, kalau kita gimana Pak? Rebutan ya. Rebutan. Siapa jurus tangannya yang paling cepat, itu yang dapat makanannya. Sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tua jengkel ya. Ini anak ngambil makannya kok lebih banyak porsinya. Yang diambil lauknya aja lagi gitu ya. Nasinya sedikit. Nah, ini repot nih. Ya, ini repot. Lihat bagaimana tadi ya. Beliau memberikan pelajaran kepada kita. Takut, khawatir dengan hal-hal yang dianggap oleh orang-orang di zaman sekarang ini hal yang remeh. Tapi begitu berat di hadapan mereka orang-orang yang soleh terdahulu. Ya Pak, seperti itu. Maka lihat bagaimana orang-orang soleh ini. Mereka mengetahui bahwasanya kedua orang tua mereka ini adalah penghantar mereka, sarana bagi mereka yang akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah sarana penghantar yang akan menghantarkan seseorang kepada pintu surga yang paling tengah, yang paling tertinggi, yang paling indah. Tuh, orang tua. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, wa in syi'ta
fahfad. Jikalau kalian memang menghendaki pintu tersebut, ya, fahfad, maka jagalah pintu tersebut dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa in syi'ta fadayyi'. Akan tetapi kalau memang kalian menginginkan agar pintu tersebut jauh dari kalian, hilang dari hadapan kalian, fadayyi'. Sia-siakan pintu tersebut dengan apa? Menyia-nyiakan orang tua kalian. Ya Pak? Seperti itu. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Lalu kemudian keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua sebagai seorang anak, kita harus selalu mengiringi doa kita ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meminta ampunan untuk diri kita sendiri, kita pun selalu meminta ampunan kepada kedua orang tua kita. Ya, untuk kedua orang tua kita. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, ya, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim, Pak. Pak, ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman seluruhnya yauma yaqumul hisab, pada hari hisab nanti ketika dia di akhirat. Ya. Seperti itu. Lihat bagaimana Allah mengiringi, ya, doa ampunan untuk diri kita, ya, kemudian ampunan juga untuk kedua orang tua kita. Dan kita juga dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mengisyaratkan hal yang seperti itu, Pak. Ya, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya kalau seseorang mempunyai anak-anak yang soleh, maka anak-anak ini akan selalu mendoakan orang tuanya, dan seolah-olah hadis tersebut pun memerintahkan kepada anak-anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil abdi salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi seorang hamba yang soleh di dalam surga nanti. Fayaqul, sehingga hamba tersebut pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayya Rabb, anna li hadhihi." Ya Allah, bagaimana mungkin saya mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi seperti ini, ya Allah? Sementara saya mengetahui dulu perbuatan-perbuatan saya kayaknya harusnya nggak dapat seperti ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada hamba saleh tersebut? Ya, hadza bistighfari waladika laka. Engkau mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi seperti ini, ditempatkan di surga yang paling tertinggi, dikarenakan apa? Istighfarnya anakmu, ampunannya anakmu, ya, doa-doa ampunan anakmu untuk dirimu. Ya Pak, maka hadis ini seolah-olah mengisyaratkan bagi anak-anak yang saleh untuk selalu mendoakan orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena kita sudah tua, Pak ya. Ya, karena kita sudah tua, orang tua kita juga sudah meninggalnya lama nih, ya, lupa. Ya, lupa untuk mendoakan orang tua. Apalagi kalau sudah berujah, umur saya kan udah 70 tahun. Ya, yang tua sekarang siapa? Saya. Enggak. Setua apapun dia, sudah renta apapun dia, tetap dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ini yang kadang-kadang sering ditinggalkan oleh orang tua karena dia sudah jadi orang tua, gitu ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita yang mungkin terlalaikan untuk mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Dan bukankah kita juga telah sering mendengar, ya,
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan," apabila seseorang telah meninggal, inqata amaluh, amalan-amalannya terputus, illa min salasah, kecuali tiga perkara. Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya. Ini terusnya ngalir kepada orang tersebut. Ya, wa ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini terus mengalir nih, ya. Atau yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Pak, disebutkan di sini nih, ya. Kan wa waladin saleh. Pertanyaan, antum soleh atau enggak? Pak, antum soleh atau enggak? Pak, yang jelas dong. Ini nanya saya beneran. Antum soleh atau enggak? Jangan kepedean. Ya. Tapi di sini lihat dikatakan oleh Rasulullah, wa walin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau antum tadi mengklaim diri antum adalah anak yang soleh, ya, anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Nih, ya, yad'u lahu, selalu mendoakan orang tuanya, baik masih hidup ataupun telah wafat. Ya, kalau antum ternyata setelah beberapa tahun ini meninggalkan doa untuk kedua orang tua, maka tadi Pak, bukan waladun saleh, bukan anak yang saleh ini. Ya, jelas ya? Pertanyaan, sudah berapa tahun Pak meninggalkan doa tersebut? Sudah berapa tahun Pak? Jujur. Hah? Berapa? Oh, barusan doa. Ya, barusan lah ya, barusan. Alhamdulillah, ya, sudah bertobat. Ya, sudah bertobat dari penghentian terhadap doa untuk orang tua. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita dapatkan sebagaimana keridhaan orang tua ini akan menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanding sebaliknya, kemurkaan orang tua, kemarahan orang tua ini akan apa? Mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama semuanya sepakat bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa yang paling besar. Dan hal ini sepakat oleh mereka diharamkan di dalam agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian, ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dosa apa yang paling besar? Dosa besar yang paling terbesar. Rasulullah bukan mengatakan dosa apa yang paling besar, enggak. Dosa besar yang paling terbesar. Kata Rasulullah, ya, wa ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling terbesar? Ini artinya apa, Pak? Ya, ini dosa paling terbesar dibandingkan dosa besar-besar lainnya. Wah, kemudian nih Rasulullah sampai menyebutkan tiga kali, diulang-ulang Rasul. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Penekanan nih kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat pada itu benar-benar ingin mengetahui apa dosa yang paling besar tersebut. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa tuh?" Ya, dosa tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, seperti itu. Ya, dan juga lihat, ya, dalam ayat yang tadi kita telah sebutkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang, telah mengharamkan untuk apa? Menyakiti orang tua kita, baik dengan lisan ataupun dengan gestur tubuh kita. Ya, dengan gestur tubuh kita, sehingga Allah tadi mengatakan fala taqul lahuma uff. Ya, jangan ngomong ah. Ya, wala tanharhu huma, dan jangan pula menyakiti
mereka. Nah itu Pak. Ya. Jadi pertama, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang paling besar. Lalu kemudian juga durhaka kepada kedua orang tua akan membawa kepada laknat Allah. Di mana Rasulullah mengatakan la'anallahu kulli walidayhi. Allah senantiasa melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika seseorang sudah terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang Pak keberkahan di dalam kehidupannya. Dia ini, orang yang seperti ini, ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu sama aja seperti bangkai yang berjalan di atas muka bumi ini. Karena apa? Keberkahan Allah sudah jauh darinya. Keberkahan Allah sudah hilang darinya. Ketika sudah keberkahan itu hilang dari seseorang, maka ini, ya, gak ada bedanya seperti bangkai, gak ada bedanya seperti mayat yang telah mati. Bedanya dia masih berjalan-jalan di muka bumi. Lalu kemudian di akhirnya bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata akun wala mudwinu khamrin wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ataupun seorang pecandu khamar, dan juga orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, tadi sudah bunyi bel ya. Mungkin masuk sesi pertanyaan. Fadhal yang ingin bertanya persilahkan. Nah, fadhal Pak. Waalaikumsalam. Banyak sekali sudah yang ingin saya tanyakan. Waduh, banyaknya. Siap-siap Pak sampai jam 9 Pak. Bingung mau yang mana dulu. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin saya mulai dengan yang berkaitan dengan pahala Ustaz. Jadi kalau misalnya gini, saya bersedekah mengatasnamakan orang tua. Ini sedekah saya atas nama orang tua saya. Apakah dari yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa saya harus mengatasnamakan orang tua? Kalau misalnya saya atas nama saya pribadi sendiri, apakah orang tua saya tidak dapat? Dan kebalikannya, jika saya atasnamakan orang tua saya, kedua orang tua saya, apakah saya dapat pahala dari itu sendiri Ustaz? Masya Allah. Masih banyak lagi Pak. Berapa lagi? 10 lagi Pak. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu bisa Pak. Satu-satu dulu boleh? Takutnya saya lupa nanti sudah nyebutin 10 semua lupa akhirnya. Repot juga diulangin lagi akhirnya. Tapi yang pertama, ya, ketika seseorang bersedekah, ya, lalu kemudian mengatasnamakan orang tuanya, apakah diperbolehkan? Lalu kemudian kalau seandainya mengatasnamakan orang tuanya, apakah dia pun mendapatkan juga pahala tersebut? Nah, dia mendapatkannya. Jadi kayak contoh bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, dia kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apa nih kira-kira amalan yang bisa terus mengalirkan kepada orang tuanya? Maka kemudian apa? Bersedekah dengan sumur. Maka kemudian pada waktu itu sahabat Rasulullah pun membuat sumur mengatasnamakan orang tuanya. Dan dia tentunya apa bahasanya ini, amalan tersebut akan mengalir kepada kedua orang tuanya dan juga akan mengalir kepada dirinya yang beramal soleh. Itu yang pertama. Ataupun juga sebaliknya, dia mengatasnamakan dirinya sendiri, ya, boleh. Lalu kemudian apa? Dengan amalan-amalan tersebut dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga sama juga. Karena apa? Dua-duanya yang tadi disebutkan sama-sama apa? Pahala yang terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Jelas Pak? Makanya Syekh bin Baz pun juga mengatakan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, tidak ada masalah ya, ketika seseorang contoh, ketika dia beramal soleh atau bersedekah tadi itu, lalu kemudian dia untuk dirinya sendiri, namun pada waktu itu ketika dia sudah beramal soleh, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni orang tuaku, begini dan sebagainya. Sampai itu, ya, setelah dia beramal soleh, langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuk orang
orang tuanya. Semua tadi. Bukankah dalil-dalil tadi semua kita telah sebutkan? Ya Pak? Khair? Baik. Pertanyaan yang kedua. Masya Allah. Jadi tertunda Pak ya? Antum catat dulu pertanyaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, fadal silakan. Jin, dari orang tua, dari anak-anak, segala macam, anak-anak kita. Nah, yang saya pertanyakan adalah ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa menyebutkan Allah dengan meminta kepada jin itu pengertian saya insya Allah bisa memahami, tapi kalau misalnya menyebutkan terhadap dengan orang tua, dengan anak itu pengertiannya seperti apa? Masya Allah. Apakah kita meminta tolong misalkan ke orang tua atau ke anak itu boleh atau seperti apa? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana maksudnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya ataupun dengan istrinya gitu ya, ataupun dengan orang tua misalnya. Misal seperti itu. Pak, kita mengetahui bahwasanya ya, anak-anak ataupun istri ini menjadi fitnah bagi kita semua yang terkadang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian ini termasuk istri nih. Harta itu termasuk istri. Wa auladukum, dan juga anak-anak kalian fitnah. Itu adalah fitnah untuk kalian. Ujian untuk kalian. Ya? Artinya apa? Terkadang seseorang dengan anaknya, dengan istrinya, dia apa? Melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya orang-orang yang apa? Digas sama istrinya. Diprovokasi oleh istrinya untuk apa? Korupsi. Ya, untuk apa lagi? Melakukan kesyirikan, sesajen. Ya, ayolah Pak, ya, supaya apa? Dagangan kita, usaha kita sukses, datang tuh ke dukun. Kayaknya tetangga itu kayaknya keren juga tuh. Ya, kayaknya sukses tuh pakai dukun-dukunan juga. Akhirnya apa? Dia pun juga ikut ke dukun. Hah? Seperti itu? Seperti itu. Makanya Pak, nanti sebenarnya kalau dalam kayaknya kita pernah membahas pada waktu itu. Ada 4 macam syirik besar. Ada namanya syirkul mahabbah. Apa syirkul? Dakwah. Syirik dalam doa. Ini termasuk dosa-dosa apa syirik-syirik besar ya. Lalu kemudian apa? Syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Di mana seseorang mencintai manusia, mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya, melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Ada di antara manusia yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana mereka mencintai manusia-manusia tersebut kahubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ada juga kemudian namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma." Kalau seandainya kedua orang tuamu ini dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, lalu kemudian keduanya ya memerintahkan kepadamu, ya, memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Janganlah mentaati keduanya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau ternyata orang tuanya memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan dan lain sebagainya, jangan taati. Jangan dikatakan, "Oh, orang tua saya ini perintah orang tua nih, saya harus berbakti kepada kedua orang tua." Enggak. Kita berbakti kepada kedua orang tua pada hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama. Adapun yang dilarang dalam agama enggak boleh dilakukan. Sehingga kata Allah apa tadi? Fala
fala tuti'huma. Jangan mentaati keduanya. Kalau mengajak kepada kesyirikan dan kemaksiatan. Tetapi lihat Pak, walaupun orang tuanya tadi dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, ya, Allah berikan catatan pada ayat tersebut setelahnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian pada perkara-perkara dunia yang diperbolehkan di dalam agama. Yang enggak diperbolehkan enggak boleh dikerjakan. Paham? Itu maksudnya syirik, apa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan anak, orang tua ataupun dengan apa? Istri dan lain sebagainya. Kita mencintai Pak. Kita mencintai orang tua kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita. Ini dibangun atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketakwaan, manisnya beramal soleh. Yang pertama apa? An yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Nih pondasi pertama. Lalu kemudian pondasi yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang, mencintai ibunya, mencintai ayahnya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai saudaranya, illa lillah, kecuali cintanya dibangun atas kecintaan karena Allah Subhanahu. Ini pondasi yang kedua. Lalu kemudian pondasi yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah. Ya. Dan dia pun ya membenci kepada kekufuran, ya, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, kama yakrahu an yukdhafa finnar, sebagaimana dia benci apabila dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini pondasi yang ketiga. Kalau 3 hal ini ada pada diri seorang, mudah seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sampun. ini saya nggak tahu nih ya, terserah antum nih gimana nih. Apa? Banyak ini ya. Boleh Pak. Saya takut menzalimi antum. Antum sudah ngeliat jam, aduh lama banget. Aduh jangan lihat jam lama banget. Boleh? Ya, total silahkan.